Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersama-sama lagi mengikuti lanjutan daripada tema-tema yang sudah berlangsung. Sebelum kita masuk dalam doa, saya ingin tanya 1-2 pertanyaan aja ya kepada yang hadir di tempat ini. Yang pertama kepada Deborah ya. Kalau kamu mendengar kata courageous woman, kira-kira terpikir siapa? Ini yang wanita ya, nanti yang pria saya minta Bobby ya. Kan ada mikrofon ya. Deborah? Deborah? Ya. Siapa? Courageous woman. Coba tanya yang pria dulu ya. Esther. Esther. Oke, Esther. Deborah udah kepikir? Oh ya. Siapa? Saya. Gitu ya, jawabannya saya. Pede sekali ya. Oke, saya tidak expect jawabannya. Seperti itu. Ya, saya tadi kepikir mungkin ada orang yang bakal sebut nama-nama superhero ya, Wonder Woman lah, atau Captain Marvel gitu. Tapi kita tahu ya di dalam zaman sekarang kalau kita berkata wanita yang perkasa langsung kepikirnya kan begitu ya. Karena di dalam kaum wanita sekarang yang menggaungkan feminisme begitu, sekarang kan kita sudah lihat ya, memang ada superheroes yang bukan hanya mereka sidelines ya, bukan hanya membantu jagoan-jagoan pria, tetapi mereka adalah pemeran utamanya seperti tadi ya, Wonder Woman, Captain Marvel yang kita sudah lihat gitu. Tapi ini kan gerakan yang lebih luasnya adalah bagaimana orang-orang yang tadinya pinggiran, misalnya wanita atau enggak juga orang kulit hitam atau Asian, itu sekarang mendapatkan panggung yang besar ya di dalam superheroes. Misalnya Black Panther atau enggak Shang-Chi, itu sekarang mereka semua mendapatkan peran yang lebih sentral. Ya tentu kenapa? Karena Hollywood tahu a lot of money di dalam itu semua. Tapi kalau kita melihat kepada Alkitab, saudara, ketika kita membahas tentang courageous woman, kira-kira apa siapa begitu orang yang terpikir di benak kita? Mungkin tadi ya betul Esther gitu. Tapi since kita membahas kitab Keluaran, kita akan membahas 5 nama saudara yang mungkin juga tidak terlalu familiar bagi kita. Yang pertama adalah Sifra dan Pua, yaitu 2 bidan yang hanya muncul 1 kali di sini. Lalu juga mama dan kakaknya Musa dan juga nanti putri Firaun. 5 nama ini, 5 wanita ini yang kita bisa berkata mereka adalah wanita-wanita yang pemberani. Wanita-wanita yang dipakai Tuhan karena keputusan-keputusan berani mereka. Dan kita lihat Alkitab menampilkan jagoan-jagoan utama, jagoan iman, pahlawan iman di awal-awal kitab Keluaran itu bukan kepada kaum pria, saudara. Bukan kepada para tua-tua Israel. Bukan, saudara. Tetapi kepada 5 wanita ini. Dan kita ingin zoom in lebih lanjut kepada kisah dari 5 wanita ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan. Biarlah sore hari ini ketika kami datang menghadap hadirat-Mu di dalam ibadah ya Tuhan, kami datang dengan satu ekspektasi. Kami bukan mau mencari khotbah yang cocok bagi kami dan bagi situasi kami. Tetapi kami datang dengan hati siap mencocokkan diri kami bagi firman, kepada firman yang kami dengar nanti. Biarlah berita firman-Mu yang boleh menjadi standar kebenaran, yang boleh menjadi pendorong di dalam hidup kami ya Tuhan, untuk kami boleh melihat siapakah Kristus di dalam Alkitab. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita review sedikit ya. Terakhir kali kita membahas Keluaran di tanggal 20 Februari tepat, bulan lalu. Kita membahas tentang Firaun itu sebagai anti-God ya. Anti-creation, karena dikatakan ayat yang pasal pertama ayat yang ke-7, orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Ini adalah creation command, perintah penciptaan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di
di dalam penciptaan, dan sekarang mulai terwujud di dalam apa? Keluaran, saudara, di dalam bangsa Israel di Mesir yang sudah mulai berkembang, bertambah banyak dan memenuhi bumi, memenuhi daerah tersebut. Lalu yang dikatakan, dicatat berikutnya adalah Firaun tidak suka hal itu terjadi dan dia berusaha menghentikan apa yang sudah mulai digenapi oleh Tuhan. Jadi kita bisa berkata Firaun ditampilkan sebagai tokoh antagonis, tapi bukan hanya tokoh antagonis, tetapi tokoh yang melawan Tuhan, melawan dekrit penciptaannya Tuhan. Dan kita tahu ya saudara, nanti di berikutnya Firaun ini akan melakukan tindakan-tindakan genocide, tindakan-tindakan yang sangat-sangat kejam. Dan kalau kita mendengar kata genocide, mungkin kita langsung teringat Hitler ya. Kita langsung teringat kamp konsentrasi dan yang lainnya saudara. Dan betul, bagaimana ya saudara, seorang Firaun yang hanya satu orang ini berhasil mempengaruhi seluruh populasinya orang Mesir untuk memperbudak orang-orang Israel yang lebih banyak. Nah, bagaimana saudara? Dengan brainwash, penduduk itu bisa membenci orang-orang yang berbeda ras tersebut. Nah, kita bisa dapat gambaran di Nazi kan ya saudara, yaitu dengan memberikan gambaran supremasi. Ras mereka itu lebih supreme, lebih hebat gitu ya, lebih unggul. Sedangkan ras Yahudi itu ras yang lebih rendah, yang boleh dibunuh, yang boleh dilenyapkan. Dan kita bisa melihat hal ini juga di dalam Keluaran saudara. Ketika mereka melihat bangsa Israel, bangsa Yahudi itu bangsa yang lebih rendah, itu bagaimana? Kalau itu kan dulu Jerman ya saudara ya. Nazi Jerman melihat ras Arya mereka itu lebih unggul. Kalau Mesir itu mereka melihatnya bagaimana saudara? Nah, waktu itu yang saya sama beberapa rekan Jack gitu ya pergi yang ke Mesir bulan lalu saudara. Kan saya ada posting di Instagram, ada gambaran itu ya, gambaran patung-patung domba jantan. Dan dijelaskan di situ ya, domba jantan ini adalah hewan favoritnya dari dewa Amun. Oleh karena itu tidak boleh membunuh domba jantan karena ini binatang peliharaan favoritnya dari dewa Amun. Oleh karena itu kita bisa mengerti alasan dari catatan yang berkata mereka orang Mesir melihat gembala itu sebagai kekejian. Kenapa saudara? Karena gembala itu makan daging domba. Mereka membunuh domba. Mereka ya membesarkan atau beternak lalu menjual dan membunuh. Karena itu orang Mesir tidak mau makan semeja dengan orang-orang Israel. Karena bagi mereka pekerjaan dan juga apa yang orang Israel lakukan dengan makan daging domba itu sebuah kekejian bagi mereka. Sehingga mereka tidak hidup bersama-sama. Mereka tidak mingle around. Mereka enggak kawin campur. Dan kita bisa lihat di sini ya. Mereka merasa mereka lebih unggul, sedangkan orang-orang Israel ini ya orang-orang yang lebih barbar, orang-orang yang tidak civilized seperti itu. Apalagi nanti ya saudara kita bisa lihat kebudayaan Mesir, kebudayaan yang sangat maju. Ketika kita melihat kepada benda-benda peninggalan di Giza, di Luxor, kita bisa melihat memang mereka kebudayaan yang sangat maju saat itu. Sehingga mereka mudah sekali, gampang sekali untuk melihat orang-orang ya bangsa Israel yang kurang maju budayanya begitu dengan sebelah mata. Jadi ini saudara ya, bagaimana bangsa Mesir bisa nanti meng-brainwash seluruh populasinya untuk melakukan perbudakan kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah dengan melihat mereka lebih unggul dibanding bangsa Israel. Yang kedua saudara, yaitu ada ditulis alasannya. Karena di sini nih, ditulis ya. Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Ini yang jadi ketakutan saudara, kecurigaan gitu ya. Jangan-jangan mereka akan berpihak kepada musuh dan memerangi kita. Padahal tidak ada sama sekali basis atau argumen untuk hal tersebut. Tetapi ini menjadi ketakutan dan kita tahu ya saudara untuk membuat orang-orang populasi massa itu gampang takluk, yaitu sebarlah ketakutan. Dan kemarin waktu kita ke Turki juga kita mendengar satu kabar tentang di zaman Perang Dunia I ya, ada yang namanya genocide terhadap kaum Armenian.
Nah, ketika saya cari tahu lebih lanjut lagi itu apa? Itu adalah bangsa Ottoman Empire waktu itu ketika terlibat di dalam Perang Dunia I ya, terhadap Rusia, terhadap sekutunya yang lain, mereka mencurigai bangsa atau kaum ras Armenian. Armenian di sini bukan teologi ya saudara, tapi ini Armenian secara bangsa, bangsa Armenia yang tinggal di sekitar Turki situ, itu mereka orang Kristen, Christian Armenian gitu. Beda dengan populasi umumnya yang beragama Islam, Ottoman Empire gitu ya. Jadi mereka punya ketakutan bahwa bangsa atau populasi Armenia ini nanti akan memihak kepada Rusia atau memihak kepada musuh mereka. Jadi sebelum itu terjadi, mereka lakukan genocide. Dikatakan ada 1 atau 2 juta lebih orang itu yang mati di genocide oleh pasukan Ottoman pada saat itu ya. Dengan alasan apa saudara? Dengan alasan yang exactly the same. Kecurigaan akan berkhianat kepada musuh. Jadi saya membaca itunya alasan-alasannya ya. Mereka menyuruh bangsa Armenia itu untuk menyerahkan senjata mereka. Tapi kalau mereka tidak mau, kalau mereka menyerahkan, ya mereka gampang dibunuh. Dan itu yang banyak dilakukan gitu ya. Mereka merampasi harta benda mereka, lalu mereka nggak punya senjata untuk membela diri. Tetapi ketika mereka tidak mau menyerahkan senjata mereka, itu dianggap mereka itu betul-betul ingin melawan. Jadi serba salah. Kasih pegang senjata salah, memberikan senjata juga tetap salah. Pokoknya dua-duanya salah. Dan ini yang kita bisa lihat di dalam Turkish Armenian Genocide. Dan ini yang kita lihat juga di dalam Kitab Keluaran pasal pertama ya, bangsa Israel akhirnya diperbudak. Dan strategi untuk kontrol populasi bangsa Israel itu kita akan lihat ada 3 tahapan saudara. Tahapan mulai dari yang paling rendah sampai ke yang makin lama makin keji, makin lama makin dahsyat gitu. Level yang pertama dikatakan, lalu dengan kejam orang Mesir itu memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Firaun berharap dengan mereka dipaksa, diperas tenaganya, banyak yang mati gitu ya. Populasi kaum prianya akan decrease gitu. Yang diperbudakan hanya kaum pria ya. Jadi banyak yang mati mungkin penyakitan atau sudah tidak ada waktu untuk bikin anak juga. Tapi yang terjadi kita bahas, makin ditindas, makin berkembang mereka. Tentunya kita bukan berpikir orang-orang Israel ini hebat-hebat banget ya. Sudah ditindas pun masih bisa berkembang. Bukan saudara, ini adalah cara penulis untuk menggambarkan siapapun yang ingin melawan program creation-nya Tuhan itu tidak akan berhasil. Dan ternyata lewat kerja paksa itu tidak berhasil. Level 1 ini tidak terbukti. Maka Firaun harusnya sadar ya. Usahanya sia-sia ini untuk menindas. Bukannya makin turun, populasinya makin naik. Tetapi bukannya dia sadar dan bertobat, semakin ditingkatkan usahanya untuk lebih lagi. Maka naik tahap yang kedua. Tahap yang kedua apa saudara? Nah ini yang kita bahas hari ini ya, tahap kedua dan ketiga. Mari kita membaca dari Keluaran pertama, ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Oke, saya bacakan ya, Keluaran 1 ayat 15 sampai 22. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka sudah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam Sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Saudara kita lihat ya, di sini makin lama makin increase ya, makin
bertambah kejam di dalam tahapan-tahapannya. Yang pertama kerja paksa, yang kedua adalah dia menyuruh bidan-bidan Yahudi untuk membunuh bayi-bayi laki-laki Yahudi. Dan di sini suruh bidan Israel untuk mematikan bayi-bayi Israel. Seringkali di dalam komentari ya saudara ada perdebatan. Ini bidannya ini orang Israel atau orang Mesir? Orang Yahudi atau orang Mesir gitu. Kalau dari segi nama saudara, ini adalah nama-nama Israel, nama-nama Yahudi ya. Tapi kan agak nggak make sense ya. Maksudnya menyuruh bangsa sendiri untuk menjadi traitor untuk membunuh bayi-bayi bangsa mereka gitu. Sedangkan lebih gampang kan mestinya bidan-bidan orang Mesir ya yang membunuhi bayi-bayi itu. Tapi kita tahu saudara mungkin ya memang mereka kan tidak tinggal bersama-sama ya. Mereka juga mungkin lebih percaya menolong kelahirannya kepada bidan-bidan bangsa mereka dibanding bidan-bidan ya orang Mesir. Dan memang bidan-bidan ini yang paling cocok untuk melakukan kekejian tersebut. Karena kita tahu ya kalau pada zaman itu saudara laki-laki tidak boleh masuk ke dalam ruang bersalin. Dan ruang bersalin mungkin ya ruang tamu atau ruangan tersendiri saja gitu ya. Dan gampang sekali ya saudara, saya kan pernah masuk ke ruang bersalin 4 kali ya. Saya bisa lihat gitu, mama-mama habis keluar bayinya itu udah mau pingsan gitu. Bayinya mau diapain pun masih bisa lah gitu. Jadi bayinya mau dibunuh secara pelan-pelan gitu, itu bisa banget di situ. Dan mungkin ini yang ada di dalam pikirannya Firaun gitu ya. Mungkin yang paling cocok untuk bunuh bayi-bayi ini bukan tentara-tentara, itu mungkin akan menimbulkan perlawanan besar. Dan ini kita lakukan diam-diam, kita suruh bidan-bidan mereka. Wah, di dalam otaknya Firaun kayaknya ini rencana yang clever banget ya. Rencana yang brilliant banget gitu. Oke, kita suruh bidan-bidannya bunuh bayi-bayi itu, sedangkan mama-mamanya mungkin nggak sadar gitu ya. Waktu lahir, ternyata bayinya mati gitu ya. Bayinya tercekik oleh ari-ari. Jadi banyak bayi-bayi yang mati setelah itu tanpa mereka putting the blame atau menyalahkan kepada Mesir. Mungkin mereka akan berkata, ya ini sudah suratan takdir dan yang lain. Dan mereka memang paling cocok melakukan tugas ini. Tapi pertanyaan selanjutnya ya, mungkin penasihatnya Firaun akan berkata, oke, mereka memang orang paling cocok, Paduka. Tetapi bagaimana meyakinkan mereka untuk berkhianat? Gitu. Dan mungkin Firaun adalah orang yang sudah terbiasa untuk mendapatkan jawaban iya gitu. Untuk perintah apapun nggak pernah ada yang berkata tidak begitu ya. Nah sekarang ada satu kemungkinan bagaimana mereka berkata tidak. Apalagi ini satu hal yang sulit banget untuk dilakukan gitu ya. Membunuh bayi yang masih cute banget gitu ya. Membunuh orang-orang yang sudah panti jompo atau yang lebih besar gitu ya, dewasa, itu mungkin masih lebih gampang dibanding membunuh bayi dengan tangan sendiri. Ini bagaimana meyakinkan bidan-bidan ini. Dan kita tahu ya saudara, orang-orang yang di atas, yang diktator-diktator itu selalu berpikir segala sesuatu bisa dikerjakan dengan uang ya. Everybody can be bought with money. Segala sesuatu bisa dibereskan dengan uang. Setiap orang itu ada harganya. Kamu tinggal tanya berapa dolar ya, berapa uang yang kamu inginkan untuk per kepala begitu bagi bidan-bidan tersebut ya. Kasih mereka carrot yang besar. Apalagi mereka hidupnya sengsara. Kalau mereka sekarang bisa punya uang yang banyak dan atas pekerjaan yang kita tugaskan kepada mereka, mungkin mereka nggak keberatan. Dan kita lihat saudara, di beberapa negara banyak sekali kan ya dokter-dokter dan klinik-klinik aborsi yang rela banget itu melakukan apapun yang kita anggap kebiadaban bagi mereka. Tutup mata rohani juga lah. Yang penting uangnya lumayan, yang penting uangnya itu cukup gitu. Maka give them carrot. Tapi kalau mereka tetap tidak mau bagaimana Paduka? Oh gampang, kalau carrot nggak jalan, give them stick. Ancam mereka. Kamu bunuh bayi-bayi itu atau kamu yang dibunuh. Pilihannya hanya 2. Kamu bunuh atau kamu dibunuh. Nah peperangan kan seringkali begitu ya. Banyak tentara Rusia yang mungkin gak setuju saudara. Tetapi kan pilihannya kamu bunuh atau kamu dibunuh. Dan ya mereka harus melakukan. Jadi kita bisa lihat di sini.
kegentaran yang dihadapi oleh bidan-bidan ini. Sekali lagi, mungkin bukan cuma 2 bidan ini ya saudara. Sifra dan Pua mungkin mewakili lebih banyak bidan yang lain, tetapi mereka mewakili bidan-bidan bangsa Israel. Dikatakan apa saudara? Tetapi mereka, bidan-bidan itu takut akan Allah. Ini saudara yang menjadi turning point. Mereka nggak akan setuju karena diberi carrot yang besar. Mereka juga bahkan tidak akan melakukan karena ancaman stick yang berat bagi mereka. Dikatakan apa? Mereka takut akan Allah. Di Matius 10 ayat 28 ya saudara, ini dulu pernah jadi salah satu ayat hafalan saya waktu masa-masa remaja. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dan yang mereka lakukan selanjutnya adalah civil disobedience, saudara. Kita tahu, kita orang Kristen punya panggilan taat kepada pemerintah. Tetapi ketika pemerintah menyuruh sesuatu melakukan yang bertentangan dengan perintah Tuhan, dikatakan kita harus lebih taat kepada Tuhan dibanding taat kepada pemerintah. Dan dikatakan mereka tidak taat sama Firaun, mereka lebih taat kepada Tuhan. Dan nama mereka dicatat saudara karena keberanian mereka, Sifra dan Pua. Kenapa sih Musa make sure banget nama mereka dicatat di dalam pasal pertama ini? Karena mereka menjadi tipe atau mereka menjadi teladan dari keberanian. Mereka menjadi contoh teladan, inilah orang-orang yang beriman, yang berani menantang bahkan perintah Firaun dan mereka lebih takut kepada Tuhan gitu. Kisah para bidan ini kalau di dalam zaman modern mungkin kita akan mengenang Corrie ten Boom ya saudara. Yang dikenang keberaniannya menyembunyikan begitu banyak orang-orang Yahudi di dalam rumahnya untuk disembunyikan dari penangkapan Nazi. Walaupun mereka tahu ya ketika mereka menyembunyikan orang-orang Nazi ya, tetangganya yang simpati akan berkata, "Are you kidding me? Ini bukan playing games, ini bukan hide and seek. Kalau kamu menyembunyikan ketahuan sama Nazi, mati lu sekeluarga." Jadi yang bener aja, lu beneran mau mempertaruhkan nyawamu bagi orang-orang Yahudi yang tidak kamu kenal ini. Dan jawaban Corrie ten Boom adalah iya. Dan kita melihat di dalam cerita selanjutnya Corrie ten Boom akhirnya ditangkap bersama dengan kakaknya, ayahnya, dan beberapa orang lainnya. Tetapi dunia mengenang ya keberanian keluarga ten Boom. Keberanian mereka yang berusaha gitu ya melakukan yang benar walaupun mereka harus membayar dengan nyawa mereka. Papa dan kakaknya itu beneran mati digas, tetapi Corrie ten Boom berhasil keluar dari kamp konsentrasi ya, sehingga bisa terus hidup menceritakan pengalaman-pengalaman tersebut. Dan sekarang di Belanda, saudara bisa melihat ada museum Corrie ten Boom. Kita bisa melihat ruangan-ruangan sekat-sekat yang dibangun, ruangan-ruangan kosong yang untuk menyembunyikan orang-orang tersebut begitu. Kita bisa melihat tersebut. Dan untuk mengenang apa? Mengenang keberanian orang-orang yang melakukan hal yang benar gitu. Courageous woman. Seperti Maria yang mengurapi kaki Yesus ya. Juga akan dikenang sepanjang masa. Ketika orang berkata, buat apa sih pemborosan ini? Menghamburkan satu buli-buli narwasnu murni hanya bagi Tuhan Yesus. Dan dikatakan Tuhan Yesus bilang apa? Orang miskin akan selalu ada padamu. Tapi sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wanita yang mengorbankan minyak narwastunya itu dikenang sepanjang masa. Corrie ten Boom dan keluarganya yang mengorbankan hidupnya dikenang sepanjang masa. Dan Musa juga mau make sure 2 bidan ini yang meresikokan hidupnya juga diingat di sepanjang kisah Exodus. Maka seakan-akan ini boleh menjadi inspirasi bagi kita ya. Bahwa kita zaman sekarang kita memerlukan pua-pua, sifra-sifra zaman modern. Yang berani stand up kepada kebenaran. Dan walaupun itu mungkin konsekuensinya berat bagi kita. Tetapi ini yang kita bisa belajar daripada sifra dan pua ya.
Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Bidan-bidan ini nggak langsung, oke, ya sudahlah, maafkan kami siap mati gitu ya. Enggak saudara, mereka juga punya keberanian tapi mereka juga punya bijaksana. Mereka bukan cuman bondo nekat berani mati gitu karena ketaatan mereka, tapi mereka juga berusaha untuk memberikan alasan, mereka juga punya bijaksana untuk menjawab Firaun. Apa jawabannya? Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Berani ya, dia ngomong, wanita kami kuat, wanita kalian lemah. Tapi bukan itu saudara. Kalau kita lihat ya, nanti ada satu komentar yang berusaha menjelaskan, ini bukan secara fisik gitu. Tetapi ini lebih berbicara tentang praktek hidup ya, termasuk praktek kelahiran. Maksudnya kalau orang-orang Mesir, terutama mungkin yang lebih kelas atas gitu ya, bagi orang-orang wanita-wanita di istana, bangsawan, Firaun gitu. Dikatakan mereka memang sangat minimal perannya. Mereka di dalam kelahiran itu sangat dibantu oleh para bidan. Jadi bidan-bidan itu yang mengambil peranan besar sekali. Jadi wanita-wanita itu, ibu-ibu hamil itu ya, hanya sekedar datang lalu pasif dan dibantu seluruhnya gitu. Sedangkan ibu-ibu Israel, mama-mama Israel ini itu do everything possible to give birth. Yang dibantu mungkin oleh anggota keluarga lainnya. Jadi nggak perlu bidan pun masih bisa. Jadi ini yang kita bisa lihat gitu ya. Kami bahkan sebelum datang dia sudah lahir duluan. Dan Paduka kan tahu ini padat dan macet gitu di dalam pemukiman mereka yang sangat padat gitu. Jadi sebelum kami datang pun mereka sudah lahir duluan gitu. Oke, ini prosesnya kita tidak tahu bagaimana. Tapi yang pasti ya saudara, lebih ada gambaran seperti ini saudara. Saudara ingat di kitab Kejadian awal-awal dimulai dengan apa? Dimulai dengan kisah kejatuhan ya. Di mana ada ular yang menipu wanita. Dan akhirnya sang wanita takluk kepada ular. Tapi di awal kitab Keluaran, kita melihat sang ular yang digambarkan oleh Firaun gitu ya. Dengan tahta, dengan mahkotanya yang ada ularnya itu ya. Sang ular ini tidak berhasil menundukkan wanita, bahkan sang ular ini yang diperdaya oleh wanita, yang dikadalin oleh wanita. Dan kita bisa lihat ada kontrasnya gitu. Di awal Exodus, twistnya adalah bukan wanita yang tertipu, malah sang Firaun yang di outmaneuver oleh dua bidan ini. Ini gambarannya ya saudara. Kita sudah lihat dari Sifra dan Pua, sekarang kita ingin berlanjut kepada mama dan kakak Musa. Kalau di dalam pasal ke-6 nanti dijelaskan namanya adalah mama Musa itu, ada yang tahu namanya? Mamus ya, mama Musa. Terus Cimus, cici Musa gitu. Kita tahu nama mamanya adalah Yokebed ya, Jokebed. Sedangkan nama kakak Musa itu Miriam. Jokebed dan Miriam gitu. Ini kita lihat setelah ini gagal ya. Tahap kedua minta bidan-bidan ternyata nggak berhasil. Dan dicatat hasilnya apa? Hasilnya seperti tahap yang pertama, terbalik gitu. Dikatakan Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Loh apa-apaan ini? Saya suruh kerja paksa bukannya makin sedikit makin banyak. Saya suruh bidan-bidan bunuh bayi-bayinya bukan tambah sedikit tambah banyak. Wah, Firaun ngamuk saudara. Dan Firaun bilang apa? Ayat 22, Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Kalau sebelumnya ya, mungkin hanya kepada tentara-tentara, mandor-mandor, kepada bidan-bidan secara indirect begitu. Tidak ada pembunuhan secara langsung. Pembunuhannya adalah secara indirect, kerja paksa, semoga banyak yang mati. Minta bidan-bidan untuk bunuh bayi-bayi itu secara nggak pakai tangan orang Mesir, pakai tangannya orang bidan-bidan Israel itu sendiri, indirect approach. Nah sekarang Firaun tahu it doesn't work, they doesn't work. Jadi apa? Langsung sekarang kita pakai direct approach, yaitu memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup.
Program pemusnahannya itu sudah semakin meningkat ya. Bukan hanya semakin direct, tapi juga semakin komprehensif. Melibatkan seluruh rakyat, saudara. Buang bayi ke sungai Nil. Apakah ada cara lain untuk genosida, saudara? Ada ya, kamar gas, kuburan massal, pedang. Kenapa nggak pakai cara-cara seperti itu, saudara? Tapi pakai cara lempar bayi ke sungai Nil. Nah ini kita sedang membahas teknik-teknik genosida yang rasanya kurang enak ya dibahas di gereja ya. Tapi ini saudara, kenapa ya membuang bayi ke sungai Nil itu menjadi preferred choice dibanding misalnya ya, membunuh dengan pedang atau dikuburkan massal? Yang ada dua alasan setidaknya. Yang pertama saudara, clean and quick and clean. Gampang, easy, cepat dan juga bersih gitu. Saudara kalau misalnya kuburan massal ya, saudara mesti siapkan satu lahan yang cukup besar gitu untuk dikuburkan bayi-bayi tersebut. Dan kita tahu ya kuburan itu juga bisa menimbulkan emosi ya ketika orang tua ya yang bayinya dibunuh, dikuburkan, ketika mereka kumpul rame-rame, wah bisa terjadi pemberontakan itu. Jadi kayaknya nggak cocok ini kuburan massal. Kalau pakai pedang gitu kayaknya nanti banyak soldier yang mungkin tentara yang mungkin nggak tega ya bunuh bayi-bayi tersebut. Gimana ini? Harus menumpahkan darah bayi-bayi. Kayaknya nggak tega gitu. Jadi yang paling gampang itu apa saudara? Yang paling gampang adalah pakai teknik yang gampang, cepat dan juga bahkan ambil tema-tema religius. Convenient and clean. Semua rakyat itu tinggal di tepi sungai Nil. Sungai Nil sendiri saudara, itu sumber kehidupan. Kemarin saya kasih gambaran Mesir itu ya saudara. Kalau saudara nanti lihat ke Google Maps, saudara boleh ketik Egypt gitu. Saudara hanya lihat semuanya itu coklat abu-abu. Cuma ada satu garis yang hijau. Nah itu 7% yang dilalui oleh sungai Nil. Jadi hanya 7% daerah Mesir yang bisa ditinggali. Yaitu sepanjang daerah sungai Nil yang dilewati sungai Nil ini. Dan orang-orang tinggal di tepi sungai Nil tersebut gitu. Dan itu yang hanya bisa. Sisanya adalah padang gurun di mana ya agak sangat sulit untuk hidup di tengah-tengah padang gurun ya. Untuk masalah air, masalah pertanian dan yang lainnya gitu. Maka ya lempar ke sungai Nil gampang banget gitu. Karena mereka memang tinggal di tepi sungai Nil. Dan sungai Nil sendiri itu sumber kehidupan yang membawa air ya dari mata air di pegunungan Sudan. Itu turun sampai ke Mesir, sampai ke Laut Mediterania. Membawa kehidupan, membawa panen, membawa air yang dibutuhkan bagi mereka. Tapi sekaligus air yang masuk itu juga membawa kotoran-kotoran atau semua limbah-limbah rumah tangga ataupun semua kotoran buang ke sungai dan sungai akan bawa itu sampai ke laut. Jadi kita bisa lihat ya, ini menjadi keran tapi juga menjadi sistem flush untuk hilangkan semua kotoran limbah rumah tangga. Termasuk apa? Ya termasuk bayi-bayi ini. Gampang dan cepat dan sama seperti buang ke flush. Langsung saudara buang, lenyap dari pandangan kita dan kita nggak usah lihat itu lagi selama-lamanya. Ini teknik yang lebih gampang. Dan alasan kedua yang mungkin lebih make sense adalah mereka bisa shift the blame to the Nile God. Saudara kita lihat sungai Nil itu memegang peranan yang penting banget bagi bangsa bagi bangsa Mesir. Sehingga Mesir melihat sungai Nil itu juga adalah dewa, divine gitu. Ada namanya begitu ya, diperdewakan. Sehingga ketika mereka melemparkan bayi-bayi tersebut ke sungai Nil, itu seakan-akan mereka memberikan persembahan. Karena waktu mereka memberikan sesajen dan yang lain, mereka juga melemparnya kepada sungai Nil. Maka sedikit banyak mereka bisa berkata, loh ini tanggung jawabnya sungai Nil. Mereka yang menerimanya, mereka yang ini, sehingga tangan kami itu tidak berlepotan darah. Ini boleh dibilang ini tanggung jawabnya sungai Nil dan juga
bukan kami yang bersalah. Kira-kira begitu ya saudara. Maka seluruh rakyat bisa dikerahkan untuk ikut serta di dalam program ini. Nanti saudara kita bisa lihat penghakiman Tuhan, oke kamu mau pakai sungai Nil untuk menghabisi satu generasi bangsa Israel, nanti satu saat orang Mesir akan juga dihabisi oleh Laut Merah, ya bukan hanya sungai Nil, Laut Merah, satu saat satu generasi tentara-tentara lelaki orang Mesir akan dihabisi juga dengan cara yang sama. Saudara kita bisa lihat yang ketiga dan keempat, kelima tokoh yaitu Yokebed dan juga Miriam dan juga putri Firaun di pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu, maka dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara, tentang Musa, bayi itu dilihat cantik, diambilnya sebuah peti pandan. Itu nanti kita akan bahas kaitannya dengan Bahtera Nuh ya di khotbah berikutnya. Karena kita mau fokus kepada kakak dan mama Musa. Kita coba bertanya-tanya saudara. Kira-kira bagaimana ya mereka melepas Musa gitu. Ada beberapa yang mencoba mencoba merekonstruksi. Saudara pikir apakah mereka ya itu membuat lalu melepasnya dengan ya semoga anak ini tetap hidup, atau dulu saya pernah terpikir begini saudara, 3 bulan ya, mereka punya 3 bulan untuk mempersiapkan segala strategi supaya bayi ini tetap hidup, dan mereka berpikir caranya bagaimana ya? Caranya adalah ya harus diadopsi oleh orang Mesir. Karena kalau diadopsi oleh orang Israel lainnya ya bakal mati juga gitu. Nah bagaimana gitu? Mereka nggak bisa pergi bawa ke luar negeri ke tempat yang lain. Maka satu-satunya cara adalah diadopsi oleh orang Mesir. Tapi siapa yang bisa mengadopsi gitu? Tentara mungkin nggak berani. Jadi yang punya kuasa mungkin yang lebih tinggi pangkatnya. Dan mereka melihat ada kebiasaan putri-putri Firaun gitu ya, atau bangsawan Mesir mandi di tepi sungai Nil. Jadi mungkinkah ada plan gitu ya dari mama Musa dan dari kakak Musa itu untuk benar-benar planning, mereka catat ya kapan itu putri Firaun turun untuk mandi di sungai. Dan mereka mungkin plan juga ya kalau misalnya peti ini dialirkan ke air, dia akan sampai berapa lama gitu ya dari tempat mereka terus sampai ke putri Mesir itu 7 menit atau 10 menit atau bagaimana gitu supaya tepat itunya ya. Saya kalau membuat film mungkin saya akan pakai approach seperti itu ya, full of planning supaya benar-benar nanti nyangkut dan putri Firaun menemukannya. Tapi sepertinya kalau film-film misalnya Prince of Egypt atau enggak juga film yang Gods and Kings ya, itu lebih pakai approach yang sudah lepas, biarkan berharap
ada mujizat terjadi gitu. Dan ternyata kalau di Prince of Egypt kan ya, hampir dimakan buaya, hampir dimakan kuda Nil, terus tiba-tiba kena badai ombak dan yang lain-lain, tiba-tiba sampai di tempat mandinya putri Firaun. Kita nggak tahu saudara, nggak tahu karena Alkitab juga nggak menjelaskan dengan jelas. Tetapi ini saudara, Ibrani 11 menulis ya tentang pahlawan-pahlawan iman dan ada tulisannya. Penekanannya bukan di strateginya, penekanannya itu di keberanian mereka. Kita baca ya Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Tidak takut, sama seperti Sifra dan Pua. Mereka takut akan Allah. Kalau di sini dicatatnya mereka tidak takut akan perintah raja. Penekanannya lebih pada keberanian mereka. Bukan kepada strateginya. Strateginya mana yang lebih beriman? Apakah yang menyerahkan, berharap ada mujizat atau yang penuh planning? Saya rasa dua-duanya juga tetap tindakan iman ya saudara. Jangan berpikir yang nekat itu lebih beriman. Seakan-akan iman itu tidak perlu planning. Saya merasa dua-duanya ya, both. Mau yang planning itu juga tindakan iman gitu ya, benar-benar tindakan iman. Mau yang mungkin mereka terjepit gitu ya. Ada yang menafsirkan, salah satu komentator menafsirkan itu mereka ngumpetin di alang-alang. Tapi satu kali waktu ngumpetin ternyata terbawa arus lalu baru ketahuan sama putri Firaun dan mereka deg-degan, wah mati deh anak ini ketahuan nih ketangkap sama putri Firaun. Tetapi ternyata putri Firaun bertindak yang sebaliknya, bukannya melaporkan atau justru memberikannya kepada prajurit, tetapi justru membawanya dan mengangkatnya bagi anak dia sendiri. Itu ya, kakak dan mama Firaun. Maka tokoh yang terakhir kita tidak tahu namanya putri Firaun ini. Dan ini finale ya saudara. Seakan-akan penulis juga ingin memberikan ironi puncak. Final irony. Yaitu apa? Putri Firaun sendiri tidak taat. Kita bisa mengerti bidan-bidan nggak taat. Kita bisa mengerti mama dan kakak Musa nggak taat sama raja. Tapi kita expect-nya adalah putri Firaun taat sama Firaun kan ya. Tapi di sini dicatat putri Firaun sendiri tidak taat gitu. Di salah satu film ya saudara dikatakan ketika dia mau ambil ininya ada dayang-dayang yang berkata, "Are you nuts? Lu gila mau ambil bayi orang Ibrani? Kau nggak tahu ini papamu lagi bunuhin semua bayi orang Ibrani dan kamu mau bawa masuk ke dalam istana? Are you out of your minds? Kamu udah gila gitu?" Iya, dan dia lakukan itu ya. Jadi kita bisa berkata saudara, ini adalah benar-benar keputusan yang diambil putri Firaun ini juga adalah keputusan yang berani saudara. Keputusan yang melanggar perintah papanya sendiri ya. Yang kita tahu Firaun itu doesn't take no dan putrinya itu mungkin bukan putri satu-satunya. Firaun punya banyak sekali anak-anak dan putri-putri. Jadi ya gak ada alasan untuk tidak taat kepada Firaun. Orang dalam istana Mesir sendiri putri Firaun yang harusnya turut andil membinasakan, tetapi di tangan Tuhan justru menjadi jalan keselamatan bagi Musa. Sekali lagi ironi dan juga paradoks yang Tuhan tampilkan di sini. Keberanian para wanita yang kita sudah bahas 1, 2, 3, 4, 5 ini ya saudara. Ini bukan keberanian yang dunia inginkan, keberanian yang setara dengan kaum pria. Kaum pria bisa boxing, wanita juga bisa gitu. Kaum pria bisa MMA, kaum wanita juga ada gitu. Apa sih yang wanita tidak bisa lakukan? Yang pria bisa lakukan, kami kaum wanita juga harus bisa lakukan. Alkitab tidak menampilkan keberanian kaum wanita itu dengan mengungguli atau menyamai atau bahkan mengungguli kaum pria. Tetapi keberanian kaum wanita yang ditampilkan di dalam Alkitab adalah menjadi wanita seperti yang Tuhan inginkan. Yaitu wanita yang beriman. Wanita yang berani mengambil keputusan-keputusan sulit sekalipun itu harus mengambil konsekuensi yang berat, yang fatal bagi masa depan mereka.
kita bisa lihat saudara, mungkin banyak keputusan-keputusan penting yang saudara harus ambil, itu nggak keputusan life and death seperti di dalam kondisi Firaun atau peperangan saudara. Tetapi setiap kita menghadapi banyak keputusan-keputusan yang memerlukan keberanian. Seperti saudara mungkin bergumul tentang pindah kerja, dan itu membutuhkan keberanian. Atau saudara sedang memikirkan tentang keputusan-keputusan lain, studi lanjut gitu ya. Wah, itu bakal ada tugas besar menanti di depan. Atau bahkan saudara lagi kepikir untuk mengambil bidang pelayanan tertentu begitu. Dan itu berarti saudara harus let go Netflix time saudara. Atau saudara harus let go convenience time saudara. Tetapi keputusan-keputusan ini, keputusan-keputusan yang memerlukan keberanian gitu ya, yang memerlukan pengorbanan. Dan kita pernah mendengar ya, Pak Pendeta Dr. Stephen Tong berkata salah satu pahlawan dalam hidupnya adalah mamanya. Dan dia berkata mamanya itu adalah seorang wanita yang pemberani. Kenapa? Salah seorang yang paling berani dan paling beriman. Karena dia harus migrasi dari Cina ketika suaminya meninggal, Papa Patong meninggal. Lalu dia harus membawa anak-anaknya di dalam suasana perang China dengan Jepang gitu. Kembali ke Indonesia membawa 8 anak di dalam segala kekurangan dan membesarkan sendirian di tengah kemiskinan. Dan ini perlu keberanian yang luar biasa saudara. Yang perlu ini juga, perlu kebergantungan, keberserahan kepada Tuhan. Dan saya bukan hanya menyaksikan kisah Mama Patong ya, dari Patong sendiri yang kita mungkin juga pernah dengar di dalam khotbah-khotbah beliau, tapi saya juga menyaksikan dalam kisah hidup saya gitu. Saya juga dari seorang single parents gitu ya. Maksudnya papa saya meninggal waktu saya umur 1 dan saya melihat mama saya juga seorang wanita yang berani ya. Membesarkan 3 anak, saya dengan kakak-kakak saya, 3 anak masih kecil-kecil, dan dia memutuskan tidak menikah lagi dan akan membesarkan 3 anak ini sendirian. Dan saya bersyukur sepanjang tahun-tahun itu saya melihat ada anugerah Tuhan, topangan anugerah Tuhan bagi keluarga kami. Dan saya juga bisa berkata, my mom is also my hero. Saudara juga bisa melihat hal-hal tersebut ya. Jadi bagi kita saudara yang merupakan ibu, yang merupakan moms, biarlah kita boleh menjadi teladan bagi anak-anak kita ya. Dari keputusan-keputusan kita, dari teladan-teladan hidup yang kita ambil. Sehingga anak-anak bisa berkata seperti demikian. Jangan sampai anak kita berkata, saya mau seperti mama saya. Kenapa? Mama saya hebat. Kalau panco papa aja kalah gitu ya. Mama saya hebat, bisa multitasking. Dia bisa masak sambil cek Instagram, sambil ngomel-ngomelin anak, sayang mana gitu. Jadi semoga ya saudara, kita kaum ibu yang dipercayakan anak-anak, anak-anak kita bisa mempunyai contoh teladan iman, keberanian kita mengikut Tuhan. Bukan atas hal-hal misalnya tentang mama saya hebat di dalam ngomel, papa saya hebat karena bisa punya mobil ini dan itu, tetapi karena karakter kita, karena iman kita. Seperti Ibrani 11 mencatat ya, karena mereka melihat anak itu elok rupa dan mereka tidak takut akan perintah raja. Mungkin saudara akan berkata, bapak saya mah hanya ibu rumah tangga, saya bisa apa? Seakan-akan Mama Patong bukan ibu rumah tangga gitu ya. Memangnya kita bisa apa? Memang saudara, kalau saudara di dalam posisi 2 bidan tersebut ya, saudara juga akan berkata, kita ngelawan Firaun, kita bisa apa? Emangnya kita bisa make a change apa sih? Kalau kita mati, kita melawan ya kita mati gitu. Tapi kalau kita nggak lakukan juga dia tetap akan bunuh kok. Jadi ya ngapain kita menghabis-habiskan, menyia-nyiakan hidup kita gitu. Kita gampang sekali saudara merasa kita sangat kecil, enggak ada peran apa-apa di dalam tadi ya diktatorship yang begitu besar. Saya di dalam pesawat saya bersyukur saya pilih satu film yang sangat berkesan gitu, sangat bagus. Saudara bisa nonton. Filmnya itu The Courier judulnya ya.
aktornya itu si Benedict Cumberbatch yang jadi Doctor Strange. Dia berperan sebagai tokoh mata-mata, businessman yang direkrut menjadi mata-mata dari Inggris ini untuk jalin hubungan dengan mata-mata Rusia. Wah, sepanjang film itu kan ini memang lagi perang Rusia ya. Saya bisa melihat kengerian Rusia gitu ya. Sampai di bandaranya, terus dikatakan setiap orang itu adalah bisa saja agen KGB. Terus kamu harus hati-hati, setiap orang di hotel dari resepsionis itu juga bisa mata-mata. Jadi harus betul hati-hati. Jadi dia lewat bandara gitu ya, dia lihat tentara-tentara yang pegang tentara dengan mata yang mengawasi. Oh, serem juga. Saya mendarat terus lihat bandara Mesir, saudara. Terus mulai ketakutan, ada tentara-tentara ya. Apalagi Rusia nanti. Dan di sini dikatakan ada satu cuplikan ya saudara, yang dia dengan mata-mata Rusia itu ya, waktu berkata gitu, emangnya kita lakukan ini at the risk of our life, ini matters atau enggak sih? Emangnya kita beneran bisa apa kita dua orang ini gitu. Ada satu kutipan yang bagus dari orang Rusia tadi ya. Maybe we are only two people, but this is how things change. Mungkin kita hanya dua orang, tapi perubahan dimulai dengan cara seperti ini. Ada dua orang yang berani ambil resiko. Dan Sifra dan Puah mengambil resiko itu. Yokebed dan Miriam mengambil resiko itu. Putri Firaun mengambil resiko itu. Dan masing-masing dari mereka make things change. Mereka lah para wanita di dalam hidup Musa. Tanpa mereka mungkin tidak ada kisah Musa di pasal 2 dan seterusnya. Maka ketika nanti kita membaca kitab Keluaran dari pasal 2 seterusnya tentang sepak terjang Musa dipakai oleh Tuhan. Kita jangan lupa di pasal 1 dan pasal 2 awal ini ada wanita-wanita di belakang kisah hidup Musa yang Tuhan bangkitkan untuk menggolkan Musa bisa lahir dan bisa masuk ke dalam istana raja, dipersiapkan menjadi juru selamat yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan satu saat saudara, kita juga mengalaminya. Karena kita punya juru selamat yang bukan hanya membawa kita keluar dari Mesir, tapi kita punya Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi seluruh bangsa dan membawa kita keluar dari dosa. Tapi kita juga jangan lupa di dalam kisah hidup Tuhan Yesus di dalam kisah hidupnya dari kelahirannya sampai kematiannya, Tuhan juga memakai para wanita di dalam Maria yang melahirkan Yesus gitu ya. Kita lihat ada Maria dari Betani tadi yang mengurapi dengan buli-buli, mengurapi untuk kematian Tuhan Yesus gitu. Dan juga ada nanti para wanita yang menjadi saksi-saksi pertama di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Peran mereka mungkin di mata dunia kecil, remeh. Tetapi iman dan ketaatan mereka besar di hadapan Tuhan. Dan it make things change. Maka pertanyaan bagi kita semua saudara di akhir khotbah hari ini adalah, saudara sedang mempertimbangkan keputusan besar apa? Yang mungkin pertimbangannya betul bukan ini cuan besar atau enggak, ini enak atau rugi, untung atau rugi bagi hidup saya gitu. Tapi pertimbangannya adalah apakah ini adalah yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun rugi saya harus ambil karena ini yang benar. Pertimbangannya adalah apakah ini jalan Tuhan atau bukan. Apakah kita takut akan Tuhan atau kita takut akan pressure dari dunia. Maka kita sama-sama melihat keberanian wanita-wanita itu, mereka bukan superheroes, superhero saudara. Mereka nggak punya special powers. Mereka hanya punya a little faith yang mereka taruh di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan iman kecil di dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan keberanian besar supaya mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang begitu radikal. Dan kita berkata, wah tantangan di depan besar. Tapi Tuhan, berikan saya iman yang kecil yang saya bisa taruh di tangan Tuhan. Supaya Tuhan bisa memberikan saya keberanian besar untuk melangkah dan berani mengambil konsekuensi apapun
di depan sana karena saya tahu ini adalah bagi kerajaan Tuhan. Karena saya tahu ini adalah kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh melihat contoh-contoh teladan. Kami melihat mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai. Kami lihat ya Tuhan, mereka juga mempunyai ketakutan, mereka juga mempunyai concern yang real, tetapi mereka ya Tuhan berani mempertaruhkan hidup mereka untuk sesuatu yang mereka anggap benar. Mereka berani beriman, mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Karena itu kami juga meminta hal yang sama, karena Engkau juga adalah Allah yang bisa memberikan kepada setiap dari kami, yaitu takut akan Tuhan di dalam hati kami. Dan ketika kami harus menghadapi keputusan-keputusan yang bahkan radikal, yang sulit, yang meminta pengorbanan besar, biarlah kami berani mengambilnya karena kami tahu Kristus Yesus pernah melakukannya bagi kami, sehingga kami punya keberanian melakukan hal yang sama bagi Dia. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.